Halo teman-teman, jumpa lagi di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai APBD. Nah, kira-kira apa saja sih materi yang akan kita bahas hari ini? Untuk hari ini kita akan membahas mengenai definisi APBD, tujuan APBD, sumber penerimaan daerah, belanja pemerintah daerah, mekanisme pemungutan APBD, dan yang terakhir pengaruh APBD terhadap perekonomian. Nah, yang pertama yaitu definisi APBD. Apa sih APBD itu? APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD merupakan alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program yang pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tujuan APBD. Secara umum, APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, APBD disusun dengan tujuan yang pertama, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang efisien, efektif, kompetitif, dan terjangkau. Yang kedua, mewujudkan pembangunan daerah yang adil, ramah lingkungan, dan berbasis peran serta masyarakat. Yang ketiga, menciptakan rasa aman dan adanya penegakan keadilan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah yang pertama berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, keuntungan atau laba dari pengelolaan BUMD, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua yaitu dana perimbangan, yaitu dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah. Yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Selanjutnya yaitu mekanisme penyusunan APBD. Secara umum, tahapan penyusunan APBN dan APBD tidak jauh berbeda. Adapun langkah-langkah penyusunan APBD adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah membuat rancangan APBD atau RAPBD. Selanjutnya, RAPBD akan diusulkan kepada DPRD. Pelaksanaan APBD yang telah disetujui dan ditetapkan DPRD melalui peraturan daerah akan dituangkan melalui keputusan gubernur atau wali kota atau bupati. Yang terakhir yaitu pengaruh APBD terhadap perekonomian. APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal berpengaruh pada perekonomian melalui alokasi dan distribusi anggaran pemerintah daerah. Distribusi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Melalui alokasi anggaran di berbagai sektor, APBD juga diharapkan mampu menstabilkan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan masyarakat. Jadi, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun bersama DPRD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. APBD mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta harus dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Demikian pembahasan kita tentang APBD. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami pentingnya perencanaan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Jangan lupa terus belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.